Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pembahasan kita tentunya hal yang berhubungan dengan Ramadan, bulan yang penuh berkah akan meninggalkan kita, bulan yang akan menjadi saksi, yang akan jadi pembela setiap orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalamnya. Sebaliknya, bulan Ramadan juga akan menjadi hujjah baginya, tentunya bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktu demi waktu yang telah dia lalui di bulan Ramadan. Oleh karenanya, hendaknya diri kita membuka pintu muhasabah, kita berintrospeksi diri, dan waktu tidak akan mungkin kembali jemaah. Waktu yang telah kita lewati adalah waktu yang akan menjadi saksi kebaikan untuk kita, ataukah akan menjadi hujjah atas kita nanti di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, para ulama kita disebutkan dalam riwayat, kanu yad'una Allah sittah ashhur ayyablugha syahr Ramadan. Mereka itu selalu berdoa Pak kepada Allah 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi luar biasa ya, prepare mereka Pak 6 bulan untuk menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kira-kira Pak ketika ada pemain bola yang latihan persiapannya itu sampai 6 bulan sebelum pertandingan? Tentu ini hal yang sangat luar biasa Pak. Kemudian ketika mereka melewati bulan Ramadan, disebutkan summa yad'una Allah sittah ashhur ayyataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan itu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal saleh mereka selama di bulan Ramadan. Bayangkan Pak, 6 bulan berdoa. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima itu ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita garis bawahi Pak, ya, yakni sebagai kesempurnaan amal saleh, maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah. Apa doa yang sering diajarkan dalam agama kita? Yakni Allahumma taqabbal minni, ya Allah terima amal solehku. Maka jangan pernah lupakan Pak, di tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, ketika Allah yang perintahkan bangun Ka'bah Pak, padahal ini amal yang luar biasa Pak, membangun Ka'bah al-musyarrafah. Setelah beliau bangun Ka'bah, tidak pernah berhenti lisan beliau kecuali ada ungkapan Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dari kami. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Begitu dahsyatnya keinginan Ibrahim alaihissalatu wassalam agar amal soleh mereka diterima Pak. Karena di hari kiamat begitu banyak orang yang membawa amal-amal Pak. Ada yang besar kayak gunung Pak, akan tetapi mereka haba'an mansura, diterpa angin, maka amalan tersebut pun hilang di hadapannya. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan Pak. Nah, dan di antara ciri kita mendapatkan berkah dari perjuangan Ramadan ini Pak, itu gampang sekali kita lihat.
Disebutkan dalam riwayat perkataan bijak dari para ulama, mereka mengatakan min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan amalan kebaikan, yakni akan melahirkan amal soleh setelahnya. Melahirkan apa? Amal soleh setelahnya. Saya sering gambarkan, Pak, orang sering bertanya, bagaimana itu haji yang mabrur? Bagaimana itu umrah yang mabrurah? Gampang sekali, Pak, dilihat. Bagaimana itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Gampang kita lihat, Pak. Yang bisa lihat bukan orang lain, tapi yang bisa melihat hal yang kita sebutkan ini adalah diri kita masing-masing. Apa itu, Pak? Akan melahirkan amal saleh setelahnya. Banyak di antara kaum muslimin berakhir Ramadan, berakhir juga perjuangan dakwahnya. Banyak di antara kaum muslimin berakhir Ramadan, berakhir juga perjuangan ibadah yang telah dia bangun. Pada sebulan penuh digembleng, Pak, ditempa, dididik oleh madrasah yang namanya Ramadan. Oleh karena itu, Pak, kembali kita, coba kita, ini ayat sudah kita hafal semua. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya Ramadan, Pak, itu verifikasi bagi mereka yang mengaku beriman. Untuk apa? Untuk menaiki jenjang yang lebih tinggi di hadapan Allah. Apa itu? Takwa. Verifikasi ini, Pak, Ramadan. Ada orang yang lulus, ada orang yang tidak lulus. Jadi jangan bilang bertemu dengan bulan Ramadan, wih, beruntung saya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena keberuntungan bisa kita lihat kapan? Di finish, Pak. Tidak semua orang yang ikut berkompetisi, ya, berkompetisi, itu akan mendapatkan finish. Tidak semua. Mungkin kita sama-sama start, iya, sama-sama segar ketika start, nggak ada masalah. Semua orang mampu berjalan, semua orang mampu berlari, semua orang mampu ibadah. Akan tetapi finish yang kita lihat, siapa yang masih bisa bergerak maju terus setelah finishnya. Makanya para ulama menyebutkan seperti itu. Min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Ciri orang yang mendapatkan kebaikan dari ibadah yang telah dia bangun akan melahirkan ibadah setelahnya. Wa min uqubihi as-sayyi'atu ba'daha. Begitupun sebaliknya, Pak. Ya, hukuman bagi orang yang berbuat buruk, apa itu? Akan melahirkan keburukan semisal, bahkan lebih dari itu. Makanya sering juga masuk pertanyaan, kenapa Ramadan ini masih banyak orang bermaksiat tidak mau berhenti, ya kan? Padahal setan sudah dibelenggu. Sahih, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi kenapa masih banyak orang yang berbuat fasik? Apa jawabannya, Pak? Jawabannya pertama, jamaah, yang dibelenggu itu adalah syaitan dari kalangan jin. Paham? Sudah tersinggung? Ya, sedangkan syaitan dari kalangan manusia itu tidak dibelenggu, jamaah. Dibiarkan mereka. Sudah tersinggung, Pak? Pahamlah yang paham. Ya. Oleh karena itu gampang sekali menjawab. Kemudian yang kedua, Pak, bisa kita lihat. Ada orang, Pak, semangat musiman namanya. Semangat musiman, ibadah musiman. Siapa? Tidak usah tunjuk hidung, Pak. Merasa makin sendiri. Kalau semangat yang kita punya, jamaah, ketika startnya cuma di tanggal 1 sampai tanggal 30, Ji, berarti kita yang dimaksud. Kita yang dimaksud. Akan tetapi, jamaah, kata para ulama, siapa yang melahirkan betul-betul Ramadan ini, dia jujur, Pak, angkat tangannya ke langit. Semua orang mampu menangis, Pak.
Angkat tangan menangis, semua orang mampu, Pak. Ayo. Semua orang mampu teriak-teriak. Ya, semua orang mampu bangun tengah malam. Weh, kalau bagadang jipa, ini parondaya paling hebat. Betul tidak? Maaf, jangan tersinggung, Pak ya. Kalau cuma dihitung dari panjangnya durasi begadang, saya rasa orang yang paling kuat, yang paling sehat jemaah. Ketinggalan mak saya sama teman-teman. Akan tetapi bukan itu ukuran barometer neraca seorang ini dikatakan mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Siapa mereka yang bisa istiqamah setelah bulan Ramadan? Nanti kita lihat, Pak. Jumlah penduduk ini kan berapa kakak di sini? Ada 500 kakak. Berbondong-bondong ke masjid, Masya Allah. Malam pertama saya tanggung buka puasa. Malam kedua isi A, keluarga si B, keluarga si C. Semangat mereka jemaah. Apakah semangat ini bertahan? Nanti kita lihat setelah Ramadan. Kalau kelihatan nanti di bulan Ramadan, tidak salah ini perkataan jemaah. Akan melekat pada diri kita. Makanya jujur kita berdoa kepada Allah jemaah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Ini diperbanyak, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, Allah Subhanahu wa taala, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini yang berat. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan yang dihitung, Pak, bukan yang sedang kita lakukan. Amalan yang dihitung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dari kehidupan kita. Istiqomah tidak? Istiqomah atau tidak? Saya sering cerita ini jamaah. Di Saudi masih ada waktu? Masih panjang jam 11. Kan tadi Ustaz Fadli bilang saya berangkat jam 11 kan? Masih panjang jam 11, Pak. Saya ini sering cerita, Pak. Jadi jangan berpikir orang Arab itu semua alim-alim. Ya lah. Jangan berpikir orang Arab itu semua pintar mengaji. Tidak jemaah. Memang bahasa Arab tapi belum tentu tahu membaca Quran. Buktinya ketika kompetisi di Saudi, di Masjidil Haram, orang-orang Asia, Indonesia alhamdulillah termasuk. Lancar setoran hafalannya. Tertuju pada seorang di sana, ada orang Arab. Beliau semasa hidupnya, Pak, maksiat luar biasa. Itu orang Arab, Pak, kalau bahlul aslina Abu Jahal. Tapi kalau baik, seperti Abu Bakar, Pak, kebaikannya. Tapi kalau dapat tongki itu yang kurang ajar, aslina Abu Jahal, bagaimana Pak jahatnya? Kita di sini masih ada yang setengah-setengah, ya kan? Setengah-setengah nakal. Ayo, ada yang puasa setengah, ada yang sholatnya setengah. Ya kan? Orang Arab tidak full, kosong betul. Suatu ketika beliau berumur 91 tahun, Pak. Maksiat itu 90 tahun, jemaah. Tinggal di dekat Masjid Nabawi. Coba pikir, Pak. Coba berpikir. Jadi yang kita bilang berhadapan dengan masjid, bisa melihat masjid. Belum tentu. Kelihatannya kalau selesai sholat. Pas azan, cokoi di rumahnya. Orang begitu. Tidak mau keluar itu kalau azan, cokoi. Paham, Pak? Nanti keluar, Assalamualaikum warahmatullah. Diumumkan kepada bapak-bapak yang mau datang, datang dia. Kerja bakti hebat. Pertandingan domino apalagi, Pak? Duluan. Pas di tahun 90 umurnya, itu bertaubat beliau, Masya Allah. Luar biasa ibadahnya nih orang. Ada tapinya, tidak tahu baca Quran. Tidak tahu baca Quran. Tapi luar biasa. Setiap ada talib, penuntut ilmu yang dia lihat, minta tolong, Pak. Apa minta tolongnya? Bacakan Quran. Tidak habis akalnya, Pak. Tidak tahu baca Quran, tapi ada akalnya. Berusaha. Apa usahanya? Tolong bacakan. Iqra' alayya al-Quran. Tolong bacakan kepada aku Al-Quran. Setiap dibacakan jamaah, nangis.
Setiap dibacakan mungkin ayat-ayat pernikahan dibacakan, nangis. Ayo, sama dengan imam yang paling tua ini di Mekah, lupa namanya. Pernah suatu ketika beliau baca tentang yas'alunaka 'anil mahid, tentang haid, Pak, menangis. Setelah sholat ditanya, kenapa Syekh engkau membuat engkau menangis? Ini ayat yas'alunaka 'anil mahid, tentang mereka bertanya tentang wahai Muhammad, kepada wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Apa kata beliau? Saya menangis ini karena betul-betul Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyempurnakan agama yang saya anut. Saya semakin percaya bahwa Islam ini agama yang mengatur segala sesuatu, bahkan tentang haid wanita, jemaah. Darah wanita. Ini si kakek yang tadi ketika dibacakan Al-Quran ayat demi ayat, subhanallah. Dan ketika tiba di surah As-Sajdah, itu baca surah As-Sajdah. Di As-Sajdah ada apa, Pak? Di tengah surahnya ada sujud sahwi. Ya, As-Sajdah. Akhirnya sujud, yang baca ini sujud, disunnahkan sujud. Kakek ikut sujud. Sujud juga. Lama sujud, Masya Allah, nangis. Akhirnya bangkit lagi nih si pembaca Quran. Tunggu bangkit ini kakek. Ditunggu. Tidak bangun-bangun, jamaah. Ternyata beliau meninggal ketika sujud. Apa yang Allah peringatkan untuk kita semua? Jujur dia, Pak, berdoa kepada Allah. Mungkin kalau Allah cabut nyawanya di umur 89 tahun, kita tidak tahu apa yang beliau dapatkan. Tapi karena jujur hatinya, Pak, Allah tahu hati yang akan berkomunikasi dengan Allah. Kita minta, lisan kita minta, bisa kita minta hidayah, tapi Allah melihat hati kita, jemaah, apakah betul-betul minta hidayah atau tidak. Tidak ada orang yang bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita jujur, jemaah, pasti Allah akan berikan apa yang kita minta. Oleh karena itu, jemaah, jujur minta hidayah kepada Allah. Jujur minta husnul khatimah, karena ini perkara yang sangat besar. Kita capek berjuang, jamaah, ibadah, bangun tengah malam. Semoga tidak disia-siakan oleh Allah. Semoga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati husnul khatimah, jamaah. Kematian cuma sekali, ingat baik-baik. Kematian itu cuma sekali, jamaah. Dan kalau kita su'ul khatimah, itu akhir dari kehidupan kita. Itu yang akan Allah catat. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan kematian kita. Kalau kita meninggal su'ul khatimah, waliyadzubillah, meninggal sudah naas, Pak, di hari kiamat Allah akan mengazab kita, jemaah. Tapi mereka yang meninggal husnul khatimah akan mendapatkan hasil dari perjuangannya di dunia. Dia akan menikmati sujudnya, dia akan menikmati rukuknya, dan setiap ibadah dia akan rasakan. Dan ini yang kita harapkan, jamaah. Cukup di dunia ini kita capek. Kita berusaha agar kematian kita husnul khatimah, agar kita bisa menikmati kebahagiaan di akhirat kelak, yang tidak ada lagi kebahagiaan setelahnya, jamaah. Oleh karena itu, latihan kita di bulan Ramadan ini jangan sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memfollow up, menindaklanjuti ibadah perjuangan yang telah kita bangun pada bulan Ramadan. Jangan kita mau mundur, jemaah. Kita berusaha maju terus, walaupun sedikit yang bertahan, gak ada masalah. 11 rakaat kita sholat setelah Ramadan, cuma 2 tambah 1 witir, gak ada masalah. Baca Quran 1 juz per hari di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita baca cuma selembar, Pak, gak ada masalah. Yang penting masih ada bekas dari perjuangan kita. Ini yang kita inginkan sampai Allah mewafatkan kita, jemaah. Kita tidak tahu yang berbicara ataukah yang mendengarkan duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu yang pasti, jemaah, keniscayaan apa itu? Semua kita akan mati dan meninggalkan dunia ini. Sekarang kita mendengarkan nasihat ini, di hari kiamat setelah kita meninggal dunia, Pak, kita akan paham betul. Ternyata dunia ada akhirnya, jamaah.
Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semua. Ini yang sedikit, semoga bermanfaat dan betul-betul kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima ibadah yang telah kita bangun di bulan Ramadan. Sekali demikian jemaah, mungkin